Bos, hari Sabtu atau Minggu kalau nggak buat istirahat di rumah ya plesiran buang penat ya. Paling enak sih ke tempat makan enak yang bisa manjain mata juga. Hihi. Di Jogja ada nih tempat yang bisa dapetin keduanya. Dulunya tempat ini pernah sepi bos, tapi sekarang banyak orang yang datang ke sini. Halo bos, Jogja punya loh tempat makan dengan view yang estetik dan juga makanan yang unik banget. Kalau penasaran tetap di Cuan Bos. Bos, resto yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta ini tempatnya rada nyempil ya. Jadi kudu jeli banget kalau mau datang ke sini. Menu pilihannya banyak nih bos, tapi kalau dari info yang beredar ada 2 menu favoritnya, yaitu unagi progo bakar dan udang gajah bakar. Biasanya kita sering nemuin unagi di resto Jepang ya bos. Tapi kok bisa ada menu unagi di sini mbak? Kebetulan di Sungai Progo tuh ada 2 ikan yang terkenal, ada ikan wader sama ikan unagi atau sidat. Tapi kalau ikan unagi atau sidat ini kan biasanya diekspor ke Jepang. Nah kita pengennya tuh ikan lokal ini kita punya resto yang bisa ngelola langsung gitu, nggak perlu diekspor lagi. FYI bos, di Jepang, unagi donburi alias sidat bakar banyak disantap saat musim panas tiba. Orang Jepang meyakini kalau mengkonsumsi unagi dapat menjaga stamina tubuh, khususnya saat tubuh berkeringat. Hal ini karena unagi mengandung vitamin A dan B. Harga satu porsi unagi kualitas terbaik di Jepang bisa mencapai 3.000 yen atau setara 4 jutaan rupiah sekali makan. Wih, mahal banget ya bos. Beda cerita kalau kita makan di sini bos. Harganya masih terjangkau banget, di bawah 100.000 aja nih. Unagi dengan berat 150 gram harganya 98.000. Begitupun udang gajahnya, 98.000 udah dapat udang dengan berat 250 gram. Nah ini dia bos menu utama kita, unagi atau ikan sidat. Ini bisa digoreng atau dibakar. Tuh, panjang banget. Oke, sekarang kita juga punya menu andalan lain, ada udang gajah. Tuh, nih bos, udang gajahnya gede banget. Ini nanti dibakar manis atau enggak digoreng bos. Tuh. Selain kedua menu andalan tadi, ada juga menu udang bakar air tawar dengan sambal matah. Dan unagi crispy dengan saus telur asin. Rasanya nggak kalah endul bos. Oh iya bos, kalau kalian datangnya di akhir pekan atau pas musim liburan, ada suguhan istimewa yang cuma ada pada saat itu aja bos. Jadi setiap Sabtu dan Minggu itu kita punya menu khusus, menu spesial namanya Es Ratu Kidul. Nah Es Ratu Kidul ini backgroundnya adalah nuansanya Ratu Kidul, jadi warnanya tuh hijau seperti Ratu Kidul. Terus juga untuk promonya sendiri kita punya ramen udang 13.000. Itu kalau dibilang sama orang harganya terlalu murah, jual rugi, emang itu harganya murah dan emang kita rugi kalau untuk ramen udang. Tapi karena itu merupakan produk kita juga yang paling favorit, jadi harganya nggak pernah naik. Sambil manjain lidah, mata kita juga dimanjakan dengan pemandangan alam sekitarnya bos. Seperti perbukitan Menoreh, kali atau sungai Progo, jembatan Kreo, Gunung Merapi dan Merbabu dari kejauhan. Asli sih, ini vibe-nya liburan banget ya. Dulunya, target market resto ini cenderung segmented bos, hanya untuk orang-orang yang suka nongkrong dan ngemil aja. Kalau secara omset sebenarnya bertambah sih kak. Omsetnya bertambah, bebannya juga bertambah pastinya kan, gitu. Karena dari dulu kan kita untuk sehari tuh kita biasanya tuh di angka 1-2 juta aja, dengan biaya juga yang 11-12 lah. Kalau sekarang karena timnya makin banyak, customernya makin banyak, alhamdulillah omsetnya juga ya naik juga kak, bareng. Bisa mungkin 10 kali lipatnya. Wow, kalau dikalikan 10 dari omset sebelumnya, berarti sekarang bisa dapat 20 juta per hari bos. Kalau sebulan,
Kebayang dong, tembus setengah M, Bos. Mantap! Di hari biasa, jumlah pengunjungnya bisa 200 sampai 300-an orang. Di akhir pekan, meningkat lebih dari 1.000 orang pengunjung. Wadidaw, ramai banget ya, Bos. Pundi-pundi cuannya bakal penuh terus nih, Bos. Untuk bisa menghasilkan cuan segitu banyak, pasti ada prosesnya ya, Bos. Menurut Mbak Amel, mereka pernah juga ngalamin susah di awal terbentuknya resto ini. Awalnya tempat ini berkonsep angkringan, Bos. Jadi nggak punya menu-menu yang istimewa. Alhasil banyak pengunjung yang sudah jauh-jauh datang jadi kecewa, Bos. Lalu tercetuslah ide untuk membuat menu spesial yang berasal dari unagi Sungai Progo. Gegara menu uniknya itu, warga sekitar menyebut tempat ini dengan nama Resto Unagi. Dan singkat cerita, akhirnya berubah konsep yang awalnya angkringan jadi restoran yang menyuguhkan hidangan unik, yaitu unagi hasil alam Kreo, lokasi di mana resto ini berdiri. Gak pakai lama, Bos, cerita pengunjung yang pernah mampir ke sini pun berseliweran di media sosial. Ini kebetulan kan jalan-jalan ya, Mbak. Jalan-jalan sama keluarga, terus scroll TikTok itu kan juga ada tempat yang ini nih bagus. Terus juga kita kan ajak anak-anak, terus ini ingin kasih pengalaman baru aja sih ke anak-anak. Bos, siapa sih yang gak doyan makan? Semua orang butuh makan. Jadi, makanan memang kebutuhan hidup. Dan itu artinya bisnis kuliner emang gak ada matinya, Bos. Tapi perlu diingat, Bos, pesan dari Mbak Amel. Oke, Bos, ngomongin tentang dunia kuliner itu emang nggak ada habisnya. Tapi satu yang pasti, kalau kamu pengen punya bisnis kuliner, kamu harus punya makanan yang spesial atau tempat yang spesial. Atau bisa keduanya. Yang penting, cuan, Bos!